Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Bulan terbenam di ujung dunia. Dalam pandangan Ning Changjiu, jiwa-jiwa itu mundur dengan kecepatan tinggi, dan pupil matanya tiba-tiba terisi oleh tubuh Jiuying yang terangkat. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih redup, dan bayangan seperti tumor berdiri di atas kepalanya. Banyak jiwa di sekitarnya juga mundur ketika Jiuying muncul. Jiuying, seolah mengikuti instruksi semacam kebencian dalam takdir, menatap lurus ke arah Ning Changjiu. Kebencian ini tak kunjung hilang bahkan setelah bertahun-tahun menggerogoti tulang-tulangnya. Ning Changjiu masih agak jauh dari Jiuying. Ia tidak memilih untuk melawannya, melainkan menghindarinya dan pergi ke sisi lain. Dalam sekejap, ia menggunakan pedang jarinya untuk memotong beberapa bayangan putih yang kusut. Sebuah jiwa oval membentangkan sayapnya yang seperti kelelawar saat melewati sisinya. Ning Changjiu menebasnya dengan pedangnya, tetapi masih tergores oleh sayap kelelawar. Ini adalah kelelawar jiwa, kelelawar mata-mata yang digunakan oleh dinasti Middle Earth untuk menyampaikan pesan. Biasanya tergantung di tengah peti mati, seperti mural datar. Roh kitab suci pedang mulai menunjukkan pengetahuannya sekali lagi. Ning Changjiu berpikir dalam hati bahwa membaca memang bermanfaat. Setelah puluhan tahun menemani Yan Zhou belajar, bahkan si bodoh ini telah menjadi seorang sarjana. Roh kitab suci pedang terus berbicara dengan penuh semangat, sudah berakhir, sudah berakhir. Mengapa mereka semua mengejarmu? Tidak mungkin karena darahmu. Kudengar ada ikan pemakan manusia di laut dalam yang dapat mencium bau darah dari jarak 100 mil. Apakah mereka juga haus darah? Ning Changjiu juga menyadari bahwa jiwa-jiwa lain, saat ia berdarah, tampaknya telah merasakan sesuatu yang paling mereka inginkan dan berenang ke arahnya seperti orang gila. Ia segera memegang lengannya untuk menghentikan pendarahan sementara, lalu menyeka darah yang sebelumnya mengalir keluar dan mengibaskannya ke bilah pedangnya. Dengan jentikan pedang, darah menyembur keluar seperti anak panah, mengarah langsung ke 9 bayi. Krak, darah memercik di tubuh 9 bayi. Saat tetesan darah terbang di udara, meninggalkan jejak panjang. Banyak jiwa merayap dengan rakus di sepanjang aliran darah itu, sementara Ning Changjiu dengan cepat membersihkan sisa darah dari lengannya dan melarikan diri ke tepi luar. Setelah terciprat tetesan darah, Jiuying tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan lidah dan menjilati dada serta perutnya, menikmati embun terlezat di dunia. Banyak monster kecil juga berkumpul di sepanjang jejak darah, merayap menuju tubuh Jiuying seperti semut. Jiuying mengayunkan kepala raksasanya, menjatuhkan monster-monster yang menempel di tubuhnya, tetapi kebanyakan dari mereka berpegangan erat dengan gigi dan cakar yang tajam. Jiuying meraung dan mulai berguling-guling di tanah. Suara desisan bergema dari waktu ke waktu di atas pasir yang lembut. Dalam gumpalan udara putih, jiwa-jiwa itu hancur berkeping-keping, dan energi jiwa putih yang tumpah menjadi makanan bagi jiwa-jiwa lainnya. Sosok Ning Changjiu tidak berhenti. Ia melihat sekeliling dengan waspada sambil berlari. Di kejauhan, beberapa jiwa besar masih mendesak masuk. Ning Changjiu lari dari mereka, lalu berputar di sepanjang tepian menuju bulan terbenam. Cahaya bulan terus berubah antara terang dan gelap. Beberapa roh, seolah-olah memiliki kecerdasan, dengan cerdik menghindari pertempuran, beberapa mengubur diri di pasir, yang lain mengandalkan kelincahan bawaan mereka untuk mempertahankan kecepatan tinggi, menghindari penangkapan oleh roh-roh lain. Di tengah, tempat pertempuran paling sengit terjadi, selalu ada makhluk-makhluk yang tampak ganas dan kuat. Apakah itu, binatang iblis dari garis keturunan naga leluhur? Roh kitab suci pedang bertanya dengan takjub. Bagaimana mungkin benda antik seperti itu muncul di sini? Ning Changjiu tidak lagi merasa aneh. Ia berlari dan menghunus pedangnya, mengumpulkan niat pedangnya dengan membunuh roh-roh yang berperilaku baik itu. Setiap beberapa lusin langkah, niat membunuh pada pedangnya semakin kuat. Ning Changjiu merasakan kedamaian saat ia menatap bilah pedang yang diterangi oleh energi spiritualnya. Roh-roh itu tidak bergerak mendekatinya karena cahaya pedangnya, menunjukkan bahwa penerbangan mereka menuju bulan tidak didorong oleh daya tarik cahaya, melainkan oleh hukum alam. Seluruh gurun perlahan-lahan tercurah ke arah bulan terbenam, bagaikan para rasul yang taat berlutut menyambut kedatangan iman. Sebuah retakan menggema, bagaikan cambuk panjang yang menghantam tanah, meletus. Terjerat oleh banyak roh, 9 bayi melepaskan keganasan bawaannya. Ia meraung dengan ganas, menggunakan hukum ruang untuk menghancurkan atau membubarkan roh-roh tersebut sebelum menerjang monster naga leluhur bercakar 5. Di tempat lain, sebatang pohon kuno yang menjulang tinggi muncul dari pasir, mahkotanya yang lebar dan dalam berada di atas jalinan akar yang rapat dan kusut, kakinya yang menggeliat. Namun, raksasa itu tampak tak bergerak, menyerupai tiang kapal yang perlahan bergerak melintasi lautan dari kejauhan. Apa itu? Tanya Ning Changjiu. Ia tahu bahwa makhluk hidup apapun bisa menjadi roh, tetapi roh yang dipelihara oleh pohon selama ribuan tahun hanyalah roh pohon. Bagaimana mungkin ia berkeliaran sambil menggenggam wujud aslinya seperti ini? Roh kitab suci pedang mendesis sejenak, mengagumi ciptaan luar biasa pihak lain, lalu mengakui ketidaktahuannya sendiri. Sebaliknya, penguasa bulu darah berseru, mungkinkah itu pohon wutong penelan api yang legendaris?
Legenda mengatakan bahwa hanya ada 3 pohon seperti itu di seluruh dunia, dan burung-burung dewa dari kerajaan burung Vermilion, di akhir hayat mereka, memilih untuk mati di pohon raksasa ini. Energi spiritual burung dewa akan memadat menjadi sesuatu seperti jantung api. Siapapun yang melahap buah dewa ini akan dianugerahi keilahian dan melangkah ke 5 jalan dalam 1 langkah. Petik 2. Melangkah ke 5 jalan dalam 1 langkah. Klaim seperti itu dibesar-besarkan, dan Ning Changjiu tidak mempercayainya. Mengapa pohon dewa seperti itu, yang tumbuh secara alami, bisa ada di gurun tak terbatas ini? Pohon raksasa itu maju. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk mengikat pedang patah itu, membentuk rantai, dan menusukkannya ke arah pohon itu. Ding! Pedang patah itu mengenai kulit kayu, langsung memantulkannya seperti baja. Roh pohon raksasa itu tetap tidak sadar dan melanjutkan perjalanannya. Apa yang harus kita lakukan? Tak ada seorang pun di sini yang bisa membunuhnya. Blood Feather Lord mengamati dengan cemas. Ning Changjiu mengerutkan kening, berpikir, lalu berlari menuju pohon raksasa itu. Di tempat lain, Jiu Ying telah mencekik monster dari garis keturunan naga leluhur. Ia merasakan sesuatu, tiba-tiba memutar kepalanya, dan menyerang Ning Changjiu. Cahaya jiwa bersinar bagai debu dan kabut. Raungan Jiu Ying menggetarkan jiwa. Ning Changjiu pernah menyaksikan rahangnya yang berdarah sebelumnya, dan kini, dengan bayangan raksasanya yang menjulang di atasnya, ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Ning Changjiu memilih untuk tidak menyerang secara langsung. Setelah beberapa tebasan pedang sederhana, ia berjongkok rendah di atas pasir, jaraknya dari Jiu Ying terkadang dekat, seperti tarik-menarik di antara mereka saat mereka menyerang menuju pohon kuno itu. Saat mereka mendekati pohon itu, Ning Changjiu tiba-tiba berhenti, menyayat telapak tangannya dengan jari, dan memercikkan darahnya ke permukaan pohon. Darah adalah hal yang paling memikat. Meskipun hanya beberapa tetes darah yang memercik di batang pohon kuno yang menjulang tinggi, bayangan hitam raksasa pohon itu berhenti sejenak, matanya tampak tenggelam dalam pikiran. Pada saat itu, Ning Changjiu tahu ia sedang diawasi, dan seruan waspada bergema di hati daunnya. Swiss, Swiss, Swiss. 3 suara pemecah angin bergema hampir bersamaan. Sebuah batang pohon yang tebal langsung melesat keluar dari pohon, bagaikan pedang lurus, namun membentang tak berujung ke kejauhan bagai sulur. Ekspresi Ning Changjiu membeku. Ia mengabaikan 9 bayi dan berlari melintasi pasir dengan sekuat tenaga. Di atas pasir yang lembut dan halus, karena langkah kakinya begitu cepat, bahkan tak ada jejak kaki yang tersisa. Ning Changjiu menekan telapak tangannya sambil berlari, menggunakan kekuatan spiritual untuk mempercepat penyembuhan luka dan menyeka darah. Namun, ia meremehkan pohon kuno yang sebelumnya tak berbahaya bagi manusia dan hewan ini. Cabang-cabangnya yang seperti sulur langsung menyusulnya. Penguasa bulu darah menjerit, secara naluriah mengeluarkan pedangnya, menyemburkan api, lalu segera menariknya kembali. Api penguasa bulu darah dan penguasa ekor merah berasal dari sumber yang sama. Api yang mereka ambil berasal dari magma asli urat bumi, tetapi ketika disemprotkan ke cabang-cabang pohon kuno, api tersebut terserap sepenuhnya dan berubah menjadi api yang lebih dahsyat yang menyerang punggung Ning Changjiu. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak penguasa bulu darah. Roh kitab suci pedang di dalam tubuh mengumpat keras, yang diwarisi orang lain adalah api suci Dewa Suzaku, jadi jangan keluarkan korek api kecilmu dan mempermalukan dirimu sendiri. Ning Changjiu mencubit rahasia sebenarnya dari bulan air di cermin, dan sosoknya menjadi halus beberapa kali, berusaha menghindari kejaran itu, tetapi pohon raksasa itu tak henti-hentinya, entah itu ilusi atau kenyataan, ia terus mengganggunya. Tuan Sueyu mengumpat, ini benar-benar banjir yang membanjiri kuil Raja Naga. Kurasa Zhao Xianger memiliki hubungan dekat dengan kerajaan ilahi Suzaku. Mungkin dia calon permaisuri kerajaan ilahi Suzaku. Pohon anjing ini begitu buta, tak heran ia mati tragis di sini. Zhao Xianger, siapa dia? Roh kitab suci pedang bertanya keras-keras, mungkinkah dia secantik guru puncak kita, Lu Jiajia? Tuan Sueyu tertawa dan berkata, kau memang buku pedang rusak yang picik. Aku tak tahu seberapa parah dan memalukannya Lu Jiajia yang kau sebutkan dipukuli saat berada di kota kekaisaran. Bahkan aku bisa bertarung dengannya. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan keanggunan yang mulia yang tak tertandingi? Aku dibesarkan oleh yang mulia, dan aku paling tahu kekuatan yang mulia. Lu Jiajia tak bisa menandinginya. Roh kitab suci pedang mencibir, guru puncak kita tak lagi sama seperti dulu. Bahkan aku merasa teknik pedangnya luar biasa. Jika dia tidak tertipu oleh pemuda ini, aku lebih suka dia menjadi guruku. Yang mulia yang kau bicarakan mungkin hanyalah seorang gadis kecil. Jika dia bertemu guru puncak kita lagi, dia pasti sudah dipukuli habis-habisan. Penguasa bulu darah tak yakin dan berkata, oh, kau picik sekali. Tahukah kau siapa ibu yang mulia? Jika seseorang mengatakan kepadaku bahwa dia adalah penguasa surgawi atau utusan ilahi dari kerajaan ilahi Suzaku, aku tak akan meragukannya. Roh kitab suci pedang berkata dengan nada menghina, seorang putri menjadi mulia karena ibunya. Bahkan jika Ning Changjiu ingin menikah, dia akan menikahi gadis kecil itu, bukan ibunya.
Jadi bagaimana jika status ibunya bangsawan? Master puncak kita bergantung pada pengembangan diri. Penguasa bulu darah mengeluarkan kartu asnya, tahukah kau bahwa yang mulia adalah tunangan Tuan Ning? Roh kitab suci pedang terkejut. Ia teringat akan pergulatan hidup dan mati antara Ning Changjiu dan Lu Jiajia di hutan belantara. Mengetahui bahwa emosi itu tidak palsu, ia bertanya-tanya, tunangan. Jika dia tunangan, mengapa kau tidak pernah mendengar mereka membicarakannya? Penguasa bulu darah awalnya ingin mengejek Ning Changjiu, tetapi ketika ia memikirkan hidupnya di tangannya, ia langsung berkata, Paman Ning sangat mencintai, bagaimana mungkin dia selalu membicarakannya? Roh kitab suci pedang mencibir, Ning Changjiu, aku melihatmu masih sangat muda, aku tidak pernah menyangka kau begitu bebas. Apakah adik perempuanmu yang cantik juga? Diam, Ning Changjiu tak tahan lagi, berpikir, apakah ini saatnya berdebat? Salah satu dari kalian hampir membunuh Zhao Xianger, dan yang lainnya memaksa pemimpin sekte untuk masuk ke jalan iblis karena keinginanmu akan kebebasan, dan hampir membunuh seluruh 4 puncak. Mengapa kalian membicarakan hal ini sekarang dan berdiri di samping dengan begitu teguh? Setelah Ning Changjiu meraung 2 kata, energi sejatinya sedikit terganggu, dan tubuhnya melambat selama setengah detik. Tanaman merambat itu mengenai punggungnya dan langsung membuatnya pingsan. Dada Ning Changjiu penuh darah, dan tenggorokannya terasa manis. Ia menelan seteguk darah yang hendak dimuntahkan. Penguasa bulu darah dan roh sutra pedang tahu bahwa hidup mereka bergantung padanya, jadi mereka segera diam dan menghentikan perdebatan. Ning Changjiu terbanting ke pasir, dan dinding pasir yang terciprat itu kembali dipatahkan oleh tanaman merambat, dan menembusnya seperti anak panah lagi. Ning Changjiu menjadi pemarah. Tidak dapat menyesuaikan bentuk tubuhnya dalam waktu singkat, ia berguling-guling di tanah dengan keras beberapa kali. Menghindari kejaran pohon kuno dengan paksa. Saat ini, pohon kuno itu juga sedang tidak dalam kondisi yang baik. Tertarik oleh darah, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya menempel pada tubuhnya, semakin memperlambat tubuhnya yang sudah lambat. Swiss, cambuk lain datang, dan Ning Changjiu tak mampu berguling, dan pingsan lagi. Pakaian di dadanya robek, dan darah berceceran. Baik penguasa bulu darah maupun roh sutra pedang menarik napas, berpikir bahwa Ning Changjiu seharusnya tidak memprovokasinya. Awalnya, mereka hanya ingin memperlambat lajunya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekarang pohon itu benar-benar terbakar. Terjadi tabrakan lagi, dan domain pedang yang Ning Changjiu bangun dengan tergesa-gesa juga terganggu. Bidang dunia meluncur ke arah bulan. Jiwa-jiwa yang tersisa bergegas seperti gelombang binatang buas. Dan saat Ning Changjiu terluka parah oleh pohon kuno, jiwa-jiwa lainnya juga bergegas. Mereka bergegas menuju Ning Changjiu dengan kecepatan tinggi, seperti kutu yang mengganggu, tetapi dengan cakar dan taring besi yang dapat merobek baja. Ning Changjiu menghalangi kiri dan kanan dengan pedang patahnya. Suara pedang yang menghancurkan jiwa-jiwa membuat Sui Yujun ketakutan. Ia merasa sarang kecilnya yang malang akan hancur sesaat lagi. Tanaman merambat pohon raksasa itu tercabut lagi. Sui Yujun memejamkan mata putus asa, berpikir bahwa ia pasti akan mati kali ini. Roh kitab suci pedang juga mendesah, merindukan masa-masa membaca bersama lelaki tua itu, dan merasa sangat menyesal atas hilangnya ilmu pedang yang tak tertandingi di masa depan. Lingkungan menjadi sunyi. Tanaman merambat pohon kuno berhenti di depannya dan tidak bergerak maju. Ning Changjiu memegang cabang besi hitam di tangannya. Cabang ini bukan yang sebelumnya, penguasa bulu darah merasa malu dikaitkan dengan pedang patah, tetapi sekarang, ia hanya ingin berteriak memohon keajaiban. Cabang biasa inilah yang menahan tanaman merambat yang kusut. Ujung ketiga tanaman merambat itu bahkan gemetar seperti pelayan yang bertemu dewa, ketakutan pada cabang mati ini. Ning Changjiu menggenggam erat cabang mati itu dengan kedua tangan, terengah-engah, tetapi melangkah maju dan menekan ke arah pohon kuno itu. Pohon kuno itu seperti seorang pejabat lokal yang tiran. Setelah Kaisar memperlihatkan jubah naganya dalam kunjungan penyamarannya, ia segera menyingkirkan sikap mendominasi sebelumnya dan melarikan diri berlutut, gemetar. Pada saat yang sama, jiwa lain yang tidak tahu nilai benda itu melompat dan menerkam punggung Ning Changjiu. Ning Changjiu berbalik dan menghancurkan jiwa itu berkeping-keping dengan tongkat. Ilmu pedang yang luar biasa. Puji penguasa bulu darah dan roh kitab suci pedang serap. Di dalam aula utama, upacara telah dimulai. Gadis muda itu berlutut di atas tikar, bersujud pelan, dan menggumamkan sesuatu. Di pintu masuk aula utama, seorang pria parubaya berjubah putih longgar masuk. Salam untuk Perdana Menteri. Para pria dan wanita yang berdiri di kedua sisi memberi hormat serempak. Perdana Menteri adalah orang paling berkuasa di kota alam rusak ini, kecuali Raja. Ia menatap gadis muda yang berlutut di depan tikar dan berkata langsung ke intinya, ibumu gantung diri. Apa? Gadis muda itu berdiri kaget, ibu, apa yang terjadi pada ibuku? Aku ingin melihatnya. Berhenti, berlutut, teriak Perdana Menteri dengan marah. Kata-katanya seperti mantra. Begitu ia meneriakkannya, gadis itu terkejut dan langsung berlutut lagi, memegangi kepalanya dengan tangan terkepal di belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perdana Menteri dengan dingin bertanya, tidakkah kau tahu mengapa ibumu gantung diri?
Gadis itu tahu, lebih dari siapapun, bahwa ia sama sekali bukan putri raja. Sebaliknya, ibunya telah mengandung seorang jenderal sebelum menikah dengan keluarga kerajaan. Untungnya, ia hamil lebih awal, dan dengan cepat mengandung ayahnya. Selain itu, ia cerdas dan cerdik, sehingga hanya sedikit orang yang mencurigainya. Awalnya, ia sendiri tidak tahu. Kemudian, ia menemukan beberapa perbedaan antara dirinya dan keturunan kerajaan lainnya, dan diam-diam mengungkapkan hal ini kepada ibunya. Hari itu, ia menyaksikan ibunya menangis di hadapannya, dan secercah harapan terakhir di hatinya lenyap. Setelah selesai menangis, ia menceritakan kisahnya sendiri, dan rasanya dunia telah runtuh, dan ia pun menangis terseduh-seduh. Mereka tahu lebih dari siapapun kejahatan menipu raja di kota Broken Realm. Itu berarti di penjara hantu, 7 hari penyiksaan yang tidak manusiawi, dan kemudian mati dengan dipotong-potong. Dan ia akan menjalani penilaian pertama untuk keturunan kerajaan. Ia menangis berhari-hari dan bermalam-malam, hampir buta. Akhirnya, melalui berbagai cara, termasuk menangis, membuat keributan, dan berbuat curang, ia berhasil mencapai usia 17 tahun. Meskipun beberapa orang ragu selama masa itu, ia beruntung ayahnya masih menyayanginya dan ibunya. Setiap keturunan kerajaan adalah pejuang masa depan yang akan melawan alien di balik tembok kota dan mengibarkan bendera bulan biru kota Broken Boundary lebih jauh lagi. Namun, ia tidak memiliki darah bangsawan. Banyak bakat luar biasa yang ia tunjukkan selama bertahun-tahun sebenarnya merupakan hasil dari latihan rahasia yang tekun. Misalnya, ia berlatih metode membuat api umum siang dan malam selama 6 bulan, menirunya dengan pengendalian api bawaan keluarga kerajaan. Ia juga memberi makan kucing istana setiap hari, berkomunikasi dengannya selama lebih dari setahun, lalu berpura-pura mengerti bahasa makhluk lain agar mereka mau mengikuti perintahnya. Ia hanya ingin dihargai atas kerja kerasnya. Namun, apapun yang ia lakukan, ia tak bisa lepas dari panggilan ilahi di usia 17 tahun. Di seberang sungai dari istana ini, konon, terdapat tanah terlarang yang disebut Jurang Waktu. Darah setiap keturunan kerajaan, setelah ritual, dapat memanggil roh yang sangat kuat dari abis. Keturunan kerajaan yang memanggil roh tersebut kemudian dapat, melalui ritual, menjalin ikatan darah dan mengendalikan roh tersebut. Awalnya ia berniat membawa sebagian darah keturunan kerajaan untuk digunakan secara diam-diam selama ritual. Namun, sebelum setiap ritual, mandi dan berganti pakaian dilakukan oleh orang yang berdedikasi, dan roh yang dipanggil hanya terikat pada orang yang menumpahkan darah tersebut. Hanya masalah waktu sebelum identitasnya terungkap. Mendengar ibunya bunuh diri, ia tidak merasa sedih. Ia telah membencinya selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kepuasan sesaatnya, ia tidak akan mampu hidup seperti ini selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kekuatan batinnya, ia mungkin sudah kehilangan semua rambutnya sekarang. Ibunya telah menikmati 17 tahun kehidupan yang baik, dan sekarang, memudar karena tekanan, ia telah meninggalkannya. Kehilangan teman satu sel. Sayangnya, kematiannya sendiri mungkin sudah dekat. Ibu baik-baik saja. Kenapa, aku tidak tahu. Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, air mata menggenang di matanya, tetapi ia masih berpura-pura tidak bersalah. Perdana Menteri menatapnya dengan dingin, berkata, hanya seorang wanita biasa yang meninggal. Tidak ada yang mengejutkan. Memanggil roh adalah tugas terpenting dan tidak bisa ditunda. Saat ini, kita kekurangan orang dalam perjalanan abis. Jika Anda berhasil memanggil roh, ini akan menjadi awal yang gemilang. Gadis itu mengangguk lemah dan berkata, ya, Perdana Menteri, tetapi ibu saya meninggal hari ini, dan saya merasa. Perdana Menteri memotongnya, berkata, upacara akan dilanjutkan. Saya akan memimpin secara langsung. Ia berjalan ke gerbang batu, mengambil gulungan dari wanita berjubah putih, dan mulai membacakan mantra dengan khusyuk. Gadis itu gemetar dan menggenggam kedua tangannya, memikirkan sebuah rencana. Tetapi sekarang dengan Perdana Menteri di depannya, jika ia berani lari, ia pasti akan tertangkap dan dijebloskan ke penjara hantu. Membayangkan pemandangan mengerikan di penjara hantu, bahunya bergetar dan air mata mengalir, berpura-pura merindukan ibu kandungnya. Kata-kata ini membangkitkan gelombang gejolak di hati yang lain. Mungkinkah dia bukan putri raja? Gadis ini cukup terkenal di kalangan keluarga kerajaan. Ketika muncul di acara-acara besar, dia mampu menjaga martabat keluarga kerajaan dengan sikap yang tenang dan anggun. Ilmu pedangnya juga luar biasa. Selama perjalanan berburu iblis sebelumnya di luar kota, dia telah tampil mengagumkan, bahkan menerima pujian dari raja. Banyak orang menganggapnya sebagai penerus yang luar biasa, dan karena itu dia memiliki banyak pengagum di seluruh kota. Namun, status keluarga kerajaan begitu tinggi sehingga kebanyakan orang hanya bisa mengaguminya dari jauh. Tetapi jika semua ini palsu, semua orang menatap gadis yang terisak-isak itu, pikiran mereka bercampur aduk. Upacara berlanjut seperti biasa. Setelah menteri selesai membacakan prasasti, pintu batu menyala di mata gadis itu yang gemetar. Di tengah pintu batu, jantung berdetak kencang, lalu aura merah pucat mulai mengalir di sepanjang pembuluh darahnya bagai darah.
Dalam sekejap, aura merah memenuhi seluruh pintu, memenuhi totem kuno itu dengan cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh menggema di aula. Pintu batu perlahan terbuka, menarik perhatian semua orang. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihatnya, pemandangan di balik pintu batu itu memikat mereka. Permukaannya melingkar, runtuh ke dalam, seolah tersusun dari garis-garis lurus halus yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi mustahil untuk membedakan apakah mereka bergerak ke dalam atau keluar. Di hadapan mereka terbentang sebuah gua yang dalam seperti sepasang mata, pupil mereka terkubur di kedalaman. Bagian putih mata mereka berwarna abu-abu, hampir hampa. Di belakang mereka, titik-titik cahaya putih kecil yang berkelap-kelip, seperti ikan yang berenang di sungai. Di balik titik-titik cahaya itu, sebuah bulan pucat. Bulan itu perlahan mendekat, bergerak dari kejauhan. Itu adalah jurang yang luas dan mendekat. Saat jurang itu terbuka, rasa tertekan menyelimuti istana. Semua orang menatap, memejamkan mata, melantunkan sutra dalam hati untuk menyucikan hati mereka. Seandainya Ning sudah lama berada di sana, ia pasti akan menyadari bahwa penampakan jurang ini hampir persis sama dengan yang ada di hutan belantara selatan. Demikian pula, semua orang di sini, bahkan raja, yang melangkah ke jurang maut akan kembali ke titik awal. Jurang itu tak menerima siapapun. Gadis muda itu gemetar di hadapan jurang maut. Ia merasakannya mengawasinya, menembus semua penyamarannya. Semua manusia hanyalah semut-semut rendah hati di hadapannya. Jurang itu abadi, seperti reruntuhan di balik tembok kota, selamanya tak terjangkau. Cahaya spiritual menerangi pelita, darah bangsawan memanggil jiwa, lihatlah takdir kehidupan, tanggapi panggilan Tuhan. Lantun sang kanselir dengan suara lirih. Ia mengambil belati yang diberikan wanita di belakangnya, menariknya perlahan, dan menyerahkannya kepada gadis yang menangis itu. Ia mendengar bila belati itu menggores sarung kayu, seolah ada sesuatu yang mengiris hatinya. Gadis itu gemetar, menerima belati itu, menyadari semua kepintarannya sia-sia. Ia berharap bisa menusukkannya langsung ke jantungnya. Namun ia takut mati. Ia mengambil pisau itu dan mengiris telapak tangannya, berdoa tanpa henti dalam hati. Ayah, tolong selamatkan aku. Kau tak perlu menjadi roh panggilan. Aku rela bekerja seperti budak untukmu, menaati setiap perintahmu, memberimu perlakuan terbaik di kota ini, dan memujamu seperti leluhur. Kumohon, keluarlah. Ia terisak, lalu meletakkan tangannya di permukaan cekung jurang. Darah mengalir ke dalamnya. Titik-titik-titik. Titik-titik-titik. Di padang pasir, pertempuran perlahan berakhir. Penguasa bulu darah dan roh kitab suci pedang bernyanyi serempak, terus menyemangati Ning Changjiu, yang satu memuji Zhao Xianger, yang lain memuji Lu Jiajia, berharap ia akan memikirkan kedua istrinya dan tidak kehilangan keberanian untuk melawan. Ning Changjiu merasakan sakit kepala yang hebat. Jika pedang patah ini tidak masih berguna, ia pasti sudah mengubur dirinya di pasir. Bulan pun tenggelam. Dari kejauhan, bulan masih bersinar putih keabu-abuan, tetapi ketika terbenam ke cakrawala, seluruh bulan berubah menjadi hitam, hanya menyisakan cahaya perak samar di tepinya. Pohon kuno itu berada di kejauhan, menjaga jarak dari Ning Changjiu, ketakutan dan enggan untuk bergerak maju. Roh-roh yang tersisa juga saling berhadapan, sesekali melancarkan serangan tentatif. Namun, kebanyakan dari mereka memiliki kecerdasan dan menghargai nyawa mereka. Setiap serangan tidak dimaksudkan untuk membunuh satu sama lain, melainkan untuk mempercepat perjalanan mereka menuju bulan. Ning Changjiu kembali melukai jarinya, menggunakan darah sebagai umpan untuk memancing roh-roh yang berjuang mempertahankan ketenangan mereka ke dalam pertumpahan darah. Namun, darah bukan untuk semua orang. Kebencian Jiu Ying padanya melampaui daya tarik darah. Setelah melewati pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, jiwanya juga dipenuhi bekas luka, tumornya ditebas oleh kapak. Ia berenang ke arahnya. Ning Changjiu tidak mundur kali ini. Kebenciannya pada Jiu Ying bahkan lebih besar daripada kebencian Jiu Ying padanya. Sejak pertama kali muncul, ia merasakan dorongan untuk memusnahkannya sepenuhnya, tetapi akal sehat menahannya. Saat itu, roh-roh yang tersisa, baik besar maupun kecil, hampir semuanya terbunuh atau terluka dalam pertempuran yang kacau balau. Momen pertempuran yang menentukan akhirnya tiba. Jiu Ying, bagaikan kereta perang yang mengamuk, mendekat secepat kilat. Ning Changjiu menggenggam pedang patah itu, energi spiritualnya melonjak tanpa henti. Roh pedang, teriak Ning Changjiu. Roh kitab suci pedang, setelah menyaksikan berjam-jam pertempuran, juga sama bersemangatnya. Baiklah, bos. Pupil mata Ning Changjiu tiba-tiba meredup. Sebelum Jiu Ying sempat menerkam, Ning Changjiu juga melompat tinggi. Dalam kegelapan, kedua sosok itu saling berpapasan tanpa suara. Serangan Jiu Ying meleset. Namun, Ning Changjiu telah berada di atas kepala Jiu Ying dalam sekejap mata. Pedang itu menghunus ke bawah, dan di tengah suara gemeretak sisik jiwa, bila pedang itu menusuk dalam-dalam ke jiwa Jiu Ying. Suara mendesis seperti jiwa, berkilauan putih, bergema tanpa henti dalam lingkaran. Ning Changjiu berdiri di dahi Jiu Ying, menyeret pedang ke depan. Pedang itu merobek sisik jiwa, mengiris sepanjang poros tengah tengkoraknya, dan menebas rahang atasnya.
Jiu Ying meraung tanpa henti, membuka mulutnya yang terpenggal, mencoba menelan Ning Changjiu dalam sekali teguk. Ning Changjiu mengulurkan tangan dan meraih taring terkuatnya, menendang kakinya, lalu menerjang maju. Pedang di depannya mengiris lekuk mulut Jiu Ying, lalu melesat jauh, membelah tubuhnya dari tengah, membelahnya menjadi dua. Jiwa Jiu Ying hancur berkeping-keping. Pupil Ning Changjiu kembali fokus. Bulan purnama jatuh dan berhenti. Ia memegang pedang dan berlari dengan liar. Sepanjang jalan, jiwanya memercik seperti air. Bulan purnama mendekat. Saat ia melompat, sesuatu seperti sabit tiba-tiba menusuk kakinya. Itu adalah kalajengking iblis yang bersembunyi di pasir. Sueyu Jun bertindak cepat, terbang keluar dari pedang, dan menyemburkan api sejati ke dalamnya. Sebelum pedang itu sempat mengklaim pujian dari Ning Changjiu, bulan purnama hitam mendekat, dan tubuhnya melesat ke dalam kegelapan yang tampaknya abadi. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. Ning Changjiu tidak kembali ke ruang sebelumnya seperti yang dibayangkannya. Ini adalah tempat yang benar-benar baru, dunia gua-gua yang saling terhubung, bagaikan sarang lebah, setiap gua menyala dengan cahaya abu-abu pucat. Apa ini? Tanya roh kitab suci pedang. Aku tidak tahu, jawab Ning Changjiu. Bagaimana cara keluar? Aku tidak tahu. Bawa dia pergi, dan masukkan dia ke penjara hantu. Perdana Menteri melirik jam pasir yang dipegang pria berbaju hitam. Jam pasir itu telah habis. Namun di balik pintu batu, tidak ada gerakan sama sekali. Semua orang di aula terdiam, dan tatapan mereka ke arah gadis itu tak lagi lembut, melainkan dingin, seolah-olah mereka sedang melihat mayat yang terluka. Tidak, jangan bawa aku pergi. Pasti ada kesalahpahaman. Tunggu sebentar lagi, Perdana Menteri. Tunggu sebentar lagi. Gadis itu memohon, berulang kali mengetuk pintu batu, berharap keajaiban. Wajah Perdana Menteri sedingin es. Ia menatap gadis itu, sudah memikirkan bagaimana ia akan menjelaskan kematiannya kepada raja. Perdana Menteri, mohon tunggu sebentar. Rohku mungkin kehilangan anggota badan, jadi ia bergerak lambat. Tolong beri kesempatan. Gadis itu menyeka air matanya, keputusasaan memenuhi hatinya. Di kedua sisi, seorang pria dan seorang wanita, masing-masing berpakaian hitam dan putih, muncul, menggenggam lengan gadis itu, mengangkatnya, dan berjalan keluar. Perdana Menteri, tolong ampuni aku. Jangan kirim aku ke penjara. Bunuh aku sekarang, gunakan pisaumu sekarang, kumohon. Tolong lepaskan aku. Tangan gadis itu digenggam erat, dan ia diseret tanpa ampun keluar dari istana. Seorang gadis haram yang memalukan dan hina berani menginjakkan kaki di aula kerajaan yang hikmat dan suci ini adalah penghujatan terhadap para dewa. Nasibnya telah ditentukan. Gadis itu diseret keluar pintu. Perbedaan antara status dan posisinya saat ia masuk dan saat ia keluar sangat drastis. Ia merasa putus asa saat dibelenggu dan diseret menuruni tangga. Tunggu, suara Perdana Menteri tiba-tiba terdengar di belakangnya. Gadis itu terkejut dan tiba-tiba menoleh. Ia mendapati semua orang sedang melihat ke arah pintu batu. Jantungnya berdebar kencang. Ia terus menyeka wajahnya. Dalam pandangannya yang kabur, ia tak tahu apakah itu ilusi, sebuah cahaya bersinar di jurang di balik pintu batu. Mulutnya setengah terbuka, tak mampu bersuara. Ia terus menyeka matanya, tetapi semakin ia menyeka, semakin banyak air matanya. Ia menatap cahaya putih yang tampak biasa saja. Itu adalah cahaya paling terang dan paling menyilaukan yang pernah dilihatnya seumur hidup, dan itu akan menjadi cahaya keajaiban yang akan selamanya terpatri dalam hidupnya. Dari dalam gua-gua yang saling terhubung bagaikan sarang lebah, sebuah suara yang jauh bergema. Kedengarannya seperti nyanyian, isinya tak terbaca. Ning Changjiu menatap cahaya putih keabu-abuan yang seperti cairan yang berkelap-kelip di dalam gua, tak yakin akan sifat atau asal-usulnya. Apa itu? Blood Feather Lord tiba-tiba berteriak kaget. Ning Changjiu mengintip ke sisi kanan pinggangnya dan menemukan area yang lebih dalam di sebelah kanan. Seluruh ruang itu menyerupai pohon, mahkotanya memanjang membentuk pola cabang yang rapat dan saling terkait. Batangnya sendiri membentuk koridor panjang dan gelap. Koridor itu sempit, dindingnya ditandai dengan garis-garis, seolah-olah seekor ular raksasa telah merayapinya, sisiknya menggoresnya. Di ujung koridor, sesuatu tampak menatapnya dari kegelapan yang pekat. Ning Changjiu tidak langsung memasuki koridor. Sebaliknya, ia melangkah ke samping, membuka mata pedangnya, dan mengintip ke dalam gua-gua. Untungnya, tidak seperti dunia jam pasir, ruang ini tampaknya tidak memiliki batasan teknik Tao, sehingga memungkinkannya untuk melakukan semua seni Tao-nya secara normal. Ia mengamatinya dengan saksama untuk beberapa saat, tetapi tidak dapat melihat apapun selain warna putih keabu-abuan. Ning Changjiu mengalihkan pandangannya, memotong sepotong kecil lengan baju dengan pedang jarinya, dan meraihnya. Sepertinya ada sesuatu yang memakannya. Seru roh kitab suci pedang. Ning Changjiu mengerucutkan bibirnya sedikit, dan ia menyaksikan lengan baju itu terkorosi dan membusuk sedikit demi sedikit di dalam gua putih keabu-abuan, hingga hanya tersisa satu sudut di antara jari-jarinya. Ning Changjiu berkata, ini sama dengan dunia jam pasir yang asli.
Ada hukum waktu. Roh kitab suci pedang itu teringat akan kondisi menyedihkan mayat Jiu Ying dan bertanya dengan bingung, lalu mengapa kau baik-baik saja? Ning Changjiu berkata, mungkinkah aku memiliki sifat ilahi dalam tubuhku yang dapat bersaing dengan waktu? Roh kitab suci pedang berkata, 4 penjuru langit dan bumi disebut Yu, dan masa lalu dan masa kini disebut Zhou. Yu melambangkan ruang, dan Zhou melambangkan waktu. Keduanya adalah salah satu dari 2 kekuatan tertinggi di dunia. Kekuatan macam apa yang dapat menandingi keberadaan mereka? Ning Changjiu tanpa sadar melirik ranting hitam di tangannya. Roh kitab suci pedang mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah benda gelap ini semacam artefak ilahi? Jika orang lain memberi tahu saya tidak akan mempercayainya. Tapi karena benda ini ada pada Anda, mungkin ini benar-benar sesuatu yang kuat. Penguasa bulu darah menggema, ini pasti otoritas Tuan Ning, yang sekarang telah jatuh ke dunia fana dan ternoda. Roh kitab suci pedang berkata, mungkin ini otoritas Dewa Matahari. Legenda mengatakan bahwa ada 10 Perdana Menteri di dalam matahari, dan Perdana Menteri itu tampaknya telah menghilang. Penguasa bulu darah menggelengkan kepalanya. Aku ragu, kurasa Tuan Ning mungkin reinkarnasi Dewa Agung yang mengatur hukum alam semesta, dan kini telah kembali ke kuburnya sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mencapai keabadian selama ini? Ning Changjiu tahu dia bukan reinkarnasi Dewa Agung, melainkan murid ke-7 kuil gaib yang tak dikenal. Saat itu, ada 6 orang yang lebih kuat darinya, belum termasuk gurunya, yang baru sekali ia temui. Ning Changjiu perlahan memasukkan dahan yang tampaknya tak bisa dihancurkan itu ke dalam kehampaan. Roh kitab suci pedang dan penguasa bulu darah menahan napas, menatap tajam ke arah ruang abu-abu putih yang bergolak. Setelah beberapa saat, Ning Changjiu mencabut dahan itu, memeriksanya dengan cermat, dan dengan hati-hati menyentuh ujungnya dengan jari-jarinya, tidak menemukan tanda-tanda korosi. Ini benar-benar artefak suci, seru roh kitab suci pedang kagum. Wujud asliku adalah sebuah buku kuno biasa. Rupanya, penampilan tidak selalu cukup. Benda yang lapuk benar-benar belum selesai. Ning Changjiu mengamati dahan mati itu dengan tatapan pedangnya, ragu-ragu bertanya, mungkinkah itu benar? Ning Changjiu merenung, melempar dahan mati itu ke samping dan perlahan memasukkan jarinya ke dalamnya. Penguasa bulu darah berkata, Tuan Ning, Anda telah kehilangan 3 nyawa dalam hal ini, jadi jangan biarkan pikiran Anda melayang. Ning Changjiu, tentu saja, tidak berani mengambil risiko drastis. Ia hanya menyentuhnya dengan kuku kecilnya, lalu menariknya kembali setelah beberapa saat. Benar saja, tanpa dahan di tangannya, ia merasa seolah-olah kehilangan semacam perlindungan, dan ujung kukunya langsung terkorosi. Ning Changjiu segera mengambil dahan itu. Jadi bukan kekuatan supernatural bawaan Tuan Ning, melainkan dahan patah ini yang menyebabkan kerusakannya sendiri. Penguasa bulu darah terkagum-kagum. Roh kitab suci pedang juga bertanya, dari mana asalnya? Ning Changjiu menatapnya, tak dapat menahan diri untuk mengingat bagaimana dahan itu bermandikan cahaya bulan, menusuk dadanya dengan cahaya yang cemerlang seperti pedang suci yang muncul dari langit. Di ujung dahan yang mati, sebuah bayangan indah bak mimpi bergoyang tertiup angin. Ini adalah sesuatu yang ia petik langsung dari ruang di hadapannya saat bertarung dengan rubah salju yang merasuki Ning Xiaoling, setelah terciptanya alam gaib yang tak terlihat. Ini pasti ditinggalkan di tubuhku oleh guruku setelah ia membunuhku. Tapi apa tujuannya melakukan ini? Ning Changjiu membalik dahan yang mati, yang tidak dapat diresapi kekuatan spiritual, dan tiba-tiba raut terkejut muncul. Ia berkata, ini tampak sedikit berbeda. Berbeda. Seberapa berbeda? Penguasa bulu darah, matanya juling, mengamatinya dengan saksama. Ning Changjiu berkata, ini tampak menjadi lebih terang. Roh kitab suci pedang juga menatapnya. Awalnya, ia tidak menyadari apapun, tetapi setelah mendengar kata-kata Ning Changjiu, ia merasa bahwa itu memang lebih terang. Ning Changjiu punya tebakan. Ia menusukkan dahan mati itu sekali lagi ke dalam gua abu-abu yang berputar-putar, kali ini ia berlama-lama di sana. Ketika ia mencabut dahan itu, cahaya pucat berkilau memancar dari ujung atasnya. Roh kitab suci pedang berseru takjub, benda ini benar-benar bisa menyerap waktu. Ning Changjiu menyingkirkan sisa waktu dari ujung dahan yang mati dan memeriksanya kembali, menyadari bahwa dahan itu tampak lebih berkilau. Jika dibiarkan lebih lama, mungkin akan terbakar merah seperti batang besi di tungku. Namun, saat itu, ia tidak yakin apakah ia masih bisa memegangnya dengan erat. Roh kitab suci pedang mendesak, tunggu apa lagi? Lemparkan sedikit lebih lama dan lihat batasnya. Ning Changjiu merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, ia menoleh dan menatap ke arah koridor yang dalam. Sepertinya ada suara, kata Ning Changjiu. Penguasa bulu darah juga berkata, sepertinya, seperti suara gadis kecil. Roh kitab suci pedang berkata, mungkin itu godaan iblis jahat. Jalan itu sangat gelap, dan jelas tidak ada kebaikan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kau ingin membunuh iblis itu, kau harus mengasah senjatamu terlebih dahulu. Isilah ranting mati ini dengannya. Ning Changjiu merasa itu masuk akal. Ia memasukkan ranting mati itu ke dalam lubang, memutarnya perlahan dengan jari-jarinya.
Setelah beberapa saat, ia melihat ke arah koridor lagi, dia sepertinya meminta bantuan. Meminta bantuan? Apa kau tergila-gila pada wanita? Bagaimana mungkin ada orang di tempat seperti ini? Ini pasti ulah roh jahat, kata roh kitab suci pedang dengan yakin. Ning Changjiu tidak yakin, dan kemudian ia merasakan sedikit rasa sakit yang membakar di tangannya. Akhirnya, kata Ning Changjiu sambil mencabut ranting yang mati, mengamati kilauan di ujungnya, dan berkata, menyerap lebih banyak akan kontraproduktif. Sambil berkata demikian, ia berbalik dan berjalan menuju koridor. Ini satu-satunya jalan keluar. Maaf. Anda pasti mendengar teriakan minta tolong gadis kecil itu dan mau tak mau ingin pergi melihatnya, kata roh sutra pedang. Penguasa bulu darah juga berkata dengan cemas, Paman Ning, Anda harus sangat berhati-hati, jangan sampai pangeran kita menjadi janda. Ning Changjiu khawatir bukan karena suara yang datang dari sana, melainkan karena ini satu-satunya jalan. Ia berjalan menyusuri koridor gelap sampai ke ujung dan akhirnya tahu apa yang sedang menatapnya. Di ujung koridor terdapat dinding batu, dihiasi patung dewa yang sangat besar. Ning Changjiu terbang lebih tinggi dengan pedangnya dan akhirnya melihat wujud lengkap patung itu. Itu adalah monster raksasa yang mengenakan jubah kekaisaran, menyerupai panji-panji compang camping. Gambar yang tergambar di atasnya bukanlah naga sungguhan, melainkan ular piton raksasa yang sedang memegang lilin. Jari-jari yang mencuat dari lengan bajunya menyerupai sulur pohon yang menghitam. Di belakangnya, sebuah singgasana yang menyerupai kristal hitam dan sebuah bilah pedang, bergigi dan berbunga. Yang terpenting, monster berjubah kekaisaran ini tanpa kepala. Dewa tanpa kepala, seru Ning Changjiu. Roh kitab suci pedang berkata, legenda mengatakan bahwa dewa tanpa kepala dipenggal, tetapi dilihat dari mural ini, mungkinkah dewa itu lahir tanpa kepala? Ning Changjiu berspekulasi, mungkinkah kita secara tidak sengaja tersesat ke kerajaannya? Petik 2. Roh kitab suci pedang berkata, para praktisi di atas 5 jalan diizinkan untuk masuk dan keluar kerajaan. Lagi pula, penguasa kerajaan adalah dewa berdaulat yang melindungi dunia, dan umumnya tidak memberlakukan batasan ketat pada hal-hal seperti itu. Jika itu benar-benar penguasa, kita bisa pergi. Ning Changjiu berkata, bagaimana jika itu dewa jahat? Keheningan sesaat pun terjadi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dewa di mural itu tampak menumbuhkan mata, menatapnya balik melalui kabut gelap. Ning Changjiu segera mengalihkan pandangannya. Suara lain terdengar dari balik mural. Kedengarannya seperti tangisan seorang gadis muda. Ning Changjiu mengikuti suara itu dan, mencarinya, menemukan sebuah palung batu yang menonjol di puncak dewa tanpa kepala itu. Terhubung ke bagian belakang palung itu adalah kepala mengerikan yang menyerupai asura atau yaksa, dan palung batu itu tampak seperti lidahnya. Sederet karakter terukir di atas kepala yaksa. Karakter-karakter ini bukanlah aksara kuno yang samar. Ning Changjiu membacanya 2 kali sebelum mengenalinya, dengan darah mereka, panggil jiwaku. Darah. Ning Changjiu teringat adegan di dunia jam pasir di mana roh-roh menjadi gila saat melihat darah, dan bertanya-tanya apakah darah memiliki efek khusus di sini. Ia ragu-ragu, lalu mengiris telapak tangannya, mengatupkan jari-jarinya, dan darah menetes ke palung batu. Setelah beberapa saat, seluruh mural itu meledak dalam suara gemuruh. Palung batu itu masuk ke dalam tengkorak, lalu seluruh tengkorak itu terbelah, memperlihatkan lorong yang dalam dengan kilauan air yang samar. Hanya ada satu jalan di hadapannya, dan ia tak punya pilihan. Ning Changjiu mengamati rumah ungu dan menemukan bahwa gagak emas masih tertidur. Ia bisa saja melepaskannya untuk menjelajahi jalan setapak itu. Suara-suara sesekali masih terdengar dari depan. Bahasanya samar dan ia hampir tak memahaminya, tetapi di lingkungan ini, suara manusia terasa sangat menenangkan. Ning Changjiu tetap melangkah maju. Ia memegang ranting besi di tubuhnya, takut jalan batu di antara tengkorak-tengkorak itu tiba-tiba tertutup. Ia berjalan melewati jalan batu itu tanpa masalah. Setelah pergi, jalan batu di belakangnya juga tertutup. Ning Changjiu berbalik dan melihat kepala yang identik di sisi ini, dengan palung batu panjang yang tampak seperti lidah. Palung batu itu berada di tengah gerbang batu. Di depannya terdapat jurang dengan kilau air. Ning Changjiu melangkah maju dan merasakan tubuhnya melayang. Tangisan itu terus terngiang di telinganya, semakin dekat. Di ujung jalan setapak, tampak cahaya abu-abu keperakan yang jatuh seperti tirai. Di balik tirai cahaya itu, bayangan samar yang bergerak terlihat. Ia meletakkan tangannya di tirai, lalu bergerak. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.